وجميع شرح المقدم والحاشر والشروح مشايخهم وتلامذتهم عنهم وقرأ مؤلفاتهم جميع العلماء والأولياء الصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء البلدة وعلماء وصلاحها ومن أمر طريق السابقين والحكم وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن علينا من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة وأيضا علينا وعلى المسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-muallif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi bilumihi wa bilumina wa bilumi sairi salihin fi taraini amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-Muqaddimah al-Hadramiyah fi babi salatil jamaah ila qoulihi wala ummiyan. Nah, termasuk syaratnya jamaah, artinya syaratnya imam. Kalau tidak terpenuhi, jamaahnya tidak sah. Di antaranya syaratnya kemarin sudah kita sebutkan beberapa syarat. Makmum tidak boleh meyakini, mengetahui sholatnya imam batal. Kedua, makmum tidak boleh beriktikad, walaupun ternyata nggak sesuai kenyataan. Tidak boleh beriktikad bahwa sholatnya imam itu batal. Kalau sampai beriktikad sholatnya imam itu batal, maka tidak sah. Walaupun kenyataannya sholatnya imam tidak batal. Karena berarti ketika dia niat, itu dia meyakini salatnya imam batal. Kemudian yang ketiga, makmum tidak boleh meyakini imamnya wajib qadha. Kemudian yang keempat, syaratnya imam itu tidak boleh sekaligus dia makmum. Atau syak, dia ini makmum atau enggak. Karena tidak boleh orang berstatus ganda. Ya imam ya makmum, tidak bisa. Jadi kalau orang itu makmum atau masykuk, dia ini makmum apa bukan, maka kita tidak boleh berjamaah kepada dia. Beda halnya kalau kepada mantan makmum masbuk, imamnya sudah salam, dia melanjutkan rakaat yang kurang. Ini mantan makmum, kita boleh apa tidak jamaah kepada dia? Boleh, tapi hukumnya makruh. Sebaiknya bikin jamaah sendiri, jangan jamaah kepada masbuk. Kenapa? Makruh, karena ada sebagian pendapat yang mengatakan tidak sah jamaah kepada mantan makmum. Karena itu sebaiknya bikin jamaah sendiri. Jadi antum berdua misalnya, ya udah jamaah berdua ini, jangan ikuti masbuk yang sudah jadi makmum tadi itu. Atau nunggu orang yang di hamam sedang wudu, ditunggu. Jangan ikut yang masbuk. Itu afdol. Kebanyakan orang enggak. Kalau ada masbuk ngikut masbuk. Padahal dia berdua atau ada orang lain yang masih wudu di hamam. Enggak. Sebaiknya bikin jamaah sendiri. Jangan kepada mantan masbuk karena hukumnya makruh. Ada pendapat yang mengatakan tidak sah. Sekarang yang kelima, syaratnya imam wala ummi. Imamnya itu tidak boleh ummi. Ummi itu nisbat kepada seperti bayi baru lahir. Bayi baru lahir, ngomongnya benar apa enggak? Nah benar nggak bisa ngomong bahkannya. Taruh Miki. Perhatian pada keterangan, ditaruh. Jadi ummi nisbat kepada artinya seperti anak yang baru lahir. Belum bisa bicara atau bicaranya enggak benar. Yang dimaksud ummi di sini, wa huwa man la yuhsinu harfan minal Fatihah. Orang yang tidak bisa membaca satu huruf saja dari Fatihah. Tidak bisa membaca diganti dengan huruf lain atau nanti ada beberapa surahnya. Maksudnya tidak bisa ini. Jadi intinya ummi itu orang yang tidak bisa membaca salah satu huruf dari Fatihah. Itu ummi. Tidak sah itu jadi imam. Walaupun hanya satu huruf. Gitu. Kecuali illa idaqtada bihi misluhu, kecuali makmumnya sama persis seperti imam. Sama persis ini artinya huruf yang tidak mampu sama. Walaupun gantinya beda. Contoh, imam sama makmum sama-sama nggak bisa baca ro. Cuman imamnya diganti lam, Allahmanil Rahim. Itu Allahmanil Rahim. Jadi lam. Sementara makmumnya tidak bisa baca ro, bacanya Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu. Jadi tidak tahu jadi huruf apa itu ya. Gantinya tidak masalah. Yang penting yang nggak dimampu itu sama.
yang nggak dimampu itu sama. Ini maka ini yang dimaksud misluhu. Ini boleh jamaah ini. Yang mana jadi imam terserah. Tapi kalau sama-sama nggak mampu, cuman huruf yang nggak mampu beda, nggak boleh nih jamaah. Misal yang satu nggak bisa baca ha, jadi ha alhamdulillah. Yang satunya nggak bisa baca ro, al-Rahman. Jadi sama-sama nggak bisa baca satu huruf. Cuman satunya nggak bisa baca ha, satunya nggak bisa baca ro. Ini nggak boleh jamaah ini. Kenapa? Makmumnya lebih bisa baca ha, yang imamnya nggak bisa. Kalau satu yang jadi imam, berarti makmumnya lebih bisa baca ro, makmumnya makmumnya bisa baca ro, imamnya nggak bisa. Jadi kalau huruf yang tidak dimampu itu beda, nggak boleh jamaah. Walaupun gantinya sama, walaupun diganti dengan huruf yang sama, misalnya satunya nggak bisa baca ro, satunya nggak bisa baca ha, gantinya sama-sama lam, itu misalnya, gantinya sama-sama lam, tetap ini nggak sama ini, karena huruf yang nggak dimampu beda. Kalau huruf yang nggak dimampu itu sama, baru boleh berjamaah. Walau umian, jadi syaratnya imam yang kelima tidak boleh umi, yaitu orang yang tidak bisa membaca satu huruf saja dari Fatihah, apalagi satu kalimat. Tidak bisa, kecuali jika sama. Sama maksudnya huruf yang tidak dimampu. Ini ketika ada orang jamaah kepada orang umi, sholatnya tidak sah. Hatta sholat sirriyah. Antum nggak tahu. Antum nggak tahu orang ini umi apa enggak. Sholat mampir di musola masjid pinggir jalan. Perjalanan mampir. Sholat di musola terminal, stasiun, di rest area, masjid pinggir jalan. Pas kebetulan sholat sirriyah. Sholat duhur, asar misalnya. Nggak tahu antum ini imamnya bacaannya bener apa enggak. Bacaannya bener apa enggak. Apa boleh jamaah kepada orang seperti itu? Nggak tahu. Ini imamnya memenuhi syarat apa enggak, kan syaratnya imam banyak kan ya. Nah, antum nggak tahu mampir di rest area, mampir di musola stasiun, terminal, sholat sirriyah. Imamnya nggak tahu antum memenuhi syarat jadi imam apa enggak tahu. Apa boleh jamaah kepada dia? Secara hukum asal boleh. Kalau antum nggak tahu, boleh. Boleh. Tapi kalau ternyata tidak memenuhi syarat, tidak sah. Nanti akan ada pembahasan sendiri itu. Ketika ketahuan, antum masalahnya tidak tahu, kemudian tahu, ternyata imamnya tidak memenuhi syarat. Nah, nanti ada pembahasan di akhir fasal ini. Apakah wajib ngulang sholat apa enggak? Yang jelas ketika pertama kali sholat, ketika akan sholat jamaah, tidak tahu imamnya memenuhi syarat apa enggak, maka antum boleh jamaah. Kecuali jika imamnya Kecuali jika imamnya itu melakukan sesuatu yang di sini ada ibaratnya. Selama nggak ada korena. Selama nggak ada korena kuat yang menunjukkan imam ini tidak memenuhi syarat. Selama nggak ada korena kuat, jadi antum nggak tahu imam ini memenuhi syarat atau enggak, bacaannya benar apa enggak, antum boleh jamaah. Kecuali jika ada korena kuat yang menunjukkan dia tidak memenuhi syarat. Contohnya, sholat jahriyah dibaca pelan. Ngimami maghrib, isya, subuh, bacanya pelan. Antum tidak boleh jamaah pada orang itu. Kalau ada kemungkinan ini tidak memenuhi syarat. Beda kalau antum sudah tahu jelas orang ini memenuhi syarat, masya Allah bacanya benar, semuanya benar. Cuman dia sholat malam dibaca sirriyah, sholat jahriyah dibaca sir pelan. Maka ini boleh antum jamaah kepada dia boleh, karena antum tahu dia memenuhi syarat. Ini ketika tidak tahu ya, mungkin memenuhi syarat atau tidak, boleh jamaah asalkan tidak ada korina kuat yang menunjukkan dia tidak memenuhi syarat. Seperti antum tidak tahu orangnya, kemudian sholat jahriyah kok dibaca pelan, tidak boleh. Antum mampir di terminal, masjid terminal, musola di terminal atau di stasiun atau di rest area, antum tidak tahu imam ini memenuhi syarat ataukah tidak. Jadi tidak tahu memenuhi syarat ataukah tidak. Sholatnya sholat jahriyah dibaca pelan, tidak boleh antum jamaah pada dia. Kenapa? Dia waktunya jahar kok baca pelan, menunjukkan dia berarti bermasalah bacaannya. Korina kuat kalau bacaannya bermasalah, maka tidak boleh jamaah. Kalau jamaah tidak sah, wadahnya. Tapi kalau sholat duhur, asar, tidak apa-apa, silahkan jamaah. Boleh. Terus, apakah wajib ngulang apa enggak?
Kalau ternyata bacanya tidak benar ya wajib ngulang. Ya. Sholat duhur, asar, mampir di rest area. Antum tidak tahu ini benar apa enggak, sholat aja tidak apa-apa. Ternyata ketika baca dzikir ketahuan, bacanya tidak ada yang benar. Itu. Ketika memimpin doa alhamdulillah. Ya, baca doa itu alhamdulillah. Waduh, kok hanya jadi berarti tadi baca Fatihah alhamdulillah ini ya. Alhamdulillahman misalnya ya. Nah, itu. Waduh ya apa ini? Wajib ngulang. Tadi sholatnya boleh antum jamaah karena tidak tahu ya. Dan sholatnya Syria dia baca pelan wajar. Tapi kalau kemudian ternyata ketahuan dia tidak memenuhi syarat, maka harus ngulang. Makanya kalau pas safar itu usahakan ada temennya. Biar enak, kepingin jamaah. Safar itu kalau sendirian syaiton kata Rasulullah SAW. Orang safar sendiri itu syaiton. Kalau berdua syaitonan, dua setan. Kalau tiga baru rombongan orangnya. Kalau satu, dua itu setan. Dan enak kalau ada barengnya itu orang yang amanah. Itu orang yang amanah enak. Antum bawa koper, apalagi kalau perjalanan jauh naik pesawat bawa koper gede kan, antum tidak punya teman, susah. Koper tinggal di luar hilang. Ya, masa bawa masuk ke jeding, koper gede gitu bawa masuk ke jeding, jedingnya kecil-kecil gitu ya, repot. Kalau ada teman enak, bisa titip gantian. Kemudian ketika mau sholat enak, gampang jamaahnya. Lu jamaah banyak di masjid, di musola-musola di bandara nanti banyak. Antum tidak tahu. Beresiko. Tidak tahu ini yang jadi imam itu nanti apa memenuhi syarat atau enggak. Karena itu kalau antum yakin dengan sholatnya antum memenuhi syarat jadi imam, ketika sholat ada di mampir di perjalanan, di rest area, di terminal, di stasiun, di bandara, usahakan antum jadi imam. Kalau antum yakin memenuhi syarat jadi imam, bacaannya benar, usahakan antum maju jadi imam, hatta gak disuruh, maju aja. Jangan rebutan di kampungnya ya. Di kampungnya rebutan. Kalau udah ada yang imamnya memenuhi syarat atau pengajian sudah layak, jangan rebut. Tapi kalau di bandara, di rest area, antum tidak tahu kan. Udah berusaha aja maju jadi imam. Maju aja jadi imam. Bukan karena niat bangga diri atau sombong, enggak. Karena ya khawatir itu, antum yakin dengan keadaan antum. Apalagi antum diminta. Antum aja. Ya hanu tawadu fil qalb, bukan itu ya. Antum mempersilahkan orang yang antum nggak tahu. Kalau antum maju kan antum yakin dengan bacanya antum, dengan syaratnya. Lah orang lain, itu. Kalau antum dipersilahkan maju aja. Maju aja. Di hatinya jaga tawadu. Tawadu itu di sini. Kulukun qalbi, bukan antum aja antum. Bukan itu, tapi hatinya kibir. Sebenarnya anak lebih layak. Itu sombong double itu ya. Itu. Sombong ya hanu tawadu. Mengesankan seolah tawadu kena dosanya sombong, kena dosanya tasonuk segala macam itu ya. Itu udah maju aja, hatinya dijaga. Jadi ketika imamnya umi sholatnya tidak sah, nah, itu sholatnya tidak sah. Jadi sholatnya makmum tidak sah, sholatnya imamnya tidak sah. Nah, itu. Kecuali dulu sebenarnya sudah dibahas lengkap ini. Ketika apa? Membahas rukun sholat, rukun Fatihah disarnya kan tidak boleh lahan, tidak boleh yang yugayul mana dan seterusnya. Itu detail di bab arkanus shalah. Di sini diulang lagi secara sekilas. Gitu. Tidak bisa baca huruf ini, imam tidak bisa baca sama sekali. Sama sekali nggak bisa baca satu huruf. Atau makhrajnya nggak pas. Sod bacanya seperti sin. Atau sa jadi sin. Ya, nah, itu. Jadi sod jadi sin. Ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Jadi sin. Itu enggak sesuai makhrajnya. Atau dad jadi dha, walau dzalin atau walau dzalin ya. Walau dzalin. Kayak orang-orang Jakarta ya. Orang-orang Mesir kalau pas di luar sholat, walau dzalin. Atau sebagian orang-orang Jawa Timur bagian barat atau Jawa Tengah. Alhamdulillahirabbil alamin, ngalim itu ngalim ilmu ya. Kalau di luar sholat, kalau nggak baca Quran begitu. Tapi kadang-kadang orang yang sepuh-sepuh itu ya tetap begitu hatta baca Quran ya. Ini tidak boleh ini. Imam tidak bisa baca sama sekali. Atau mengucapkan huruf tapi makhrajnya nggak pas. Tidak bisa. Makanya wajib belajar makhraj itu. Tajwid itu wajib apa enggak? Kalau yang berkaitan dengan makhraj itu wajib. Adapun yang lain-lain itu ini mat mestinya 5 harokat dibaca cuman 1 atau apa, itu tidak ada masalah. Atau mestinya dibaca 10 ketukan dibaca begini, itu dibaca mat tobi'in tidak apa-apa itu.
Tidak wajib. Adab saja, adabnya baca Quran ya ikuti aturan seperti yang di tajwid. Adabnya pakai seluruh aturan tajwid. Tapi nggak harus itu, tidak wajib. Tapi kalau yang berkaitan dengan makhraj, sifat itu wajib itu. Karena nggak akan bisa tepat kalau nggak disesuaikan dengan makhrajnya. Atau nggak bisa mentasdid karena mungkin kelemahan pada lisannya, nggak bisa mentasdid. Iya karena butuh, iya karena saya banyak imam seperti itu ya. Iya karena butuh, iya karena saya sebanyak imam masjid besar sebagiannya. Iya karena butuh, iya karena saya. Iya kan, nggak bisa. Suruh iya kan nggak bisa. Ya jangan jadi imam, nggak boleh jadi imam makmumnya nggak ada saya di belakangnya itu. Jadi iya karena butuh, iya karena saya. Alhamdulillahi robbil, rob jangan robil. Tidak bisa robil dok. Ya jangan jadi imam. Ente sendiri sholatnya tidak sah kalau tidak belajar. Kalau udah belajar maksimal tidak bisa, sholat ente sah tapi nggak boleh jadi imam. Ala kulli hal siapapun yang fatihahnya tidak benar, hatta sudah belajar maksimal nggak bisa, hatta sealim apapun tidak boleh jadi imam. Kalau sampai jadi imam, makmumnya nggak ada yang sah. Sholat ente sah apa enggak? Kalau udah maksimal belajar nggak bisa, maka sah. Tapi jadi imam tetap tidak boleh. Tapi kalau ente tidak belajar, nggak bisanya gara-gara tidak belajar, hatta sholat ente tidak sah. Mau ngimami, sholat ini tidak sah ya. Karena itu penting. Itu belajar makhraj dengan tepat itu penting sekali. Nah, tadi yang disampaikan itu di Busul Karim, wa yajuzuk tidauhu bima yujawizu, yang memungkinkan kaunahu ummiyan. Jadi boleh berjamaah kepada orang yang memungkinkan dia itu ummi. Wa yajuzuk tidau bima yujawiz kaunahu ummiyan. Au bihi mani uktidain akhar, atau memungkinkan ada manek yang lain, ada syarat lain yang nggak terpenuhi, maksudnya ada manek lain untuk dijadikan imam. Kecuali boleh ada kemungkinan mungkin syarat apa enggak, boleh berjamaah pada dia, kecuali illam takum qarinatun dhahirah ala dzalik, kecuali ada qarina kuat yang menunjukkan dia tidak memenuhi syarat. Contohnya ka israrihi fi mahal jahr, mestinya baca keras kok baca pelan. Ini jangan, ini tidak boleh menjadikan imam seperti itu. Kalau antum terlanjur segera mufarokoh, tidak tahu mampir di rest area sholat isya, ada orang sholat antum niat jamaah pada dia, lalu ternyata kok baca sir, segera mufarokoh. Kalau ada kemungkinan dia tidak benar bacanya. Kalau antum tahu ini sahihnya antum tahu bacanya benar, semuanya benar, tidak apa-apa. Hatta dia waktunya jahar kok baca sir, lanjutkan aja. Cuman dia makruh gitu aja, melakukan perkara makruh. Udah. Illa idaktada misluhu tadi itu. Misluhu tadi itu maksudnya ya sama-sama huruf yang nggak dimampu itu sama, walaupun gantinya beda. Termasuk ummi adalah al-arad, aradtu, hamzah, ro, ta aradtu. Arad itu apa? Orang yang mengidghamkan tidak pada tempatnya. Misalnya mustaqim, sin dan ta bukan tempatnya idgham karena tidak sama hurufnya. Mustaqim. Ini kok diidgham, sinnya diganti ta kemudian diidghamkan jadi muttaqim, siratal muttaqim. Arad ini termasuk ummi ini, karena mengidghamkan tidak pada tempatnya. Termasuk juga ummi adalah al-sagh. Al-sagh itu apa? Orang yang mengganti huruf dengan huruf lain. Arad itu mesti ganti, cuman plus idgham. Jadi kalau arad itu lebih umum, lebih khusus, mengganti dan mengidghamkan. Kalau al-sagh mengganti, tidak mesti idgham. Jadi kalau arad itu mesti al-sagh. Kalau al-sagh belum tentu arad, karena arad itu mengganti plus idgham. Kalau al-sagh sekedar mengganti, baik disertai idgham atau tidak. Contohnya maghdub, ghainnya dijadikan ain, maghdub, atau maghzub, ghairil maghzubi ya. Ghairil maghzubi alaihim walazzalin. Nah ini al-sagh, ini tidak sah jadi imam. Jadi imam tidak sah. Kecuali kalau sedikit. Artinya hurufnya masih bisa terucapkan tapi kurang bersih. Itu. Kayak banyak orang sebagian daerah kayak Pontianak, roknya itu kadang-kadang kurang bersih. Allah gitu. Kalau enggak bisa Allah itu enggak. Bukan rok itu ya. Tapi kalau mepet-mepet ke rok, sudah ada roknya tapi kurang geder apa. Nah, itu enggak apa-apa itu. Lafghah yasirah, itu enggak ada masalah. Ada orang-orang yang makruh jadikan imam karena bacaannya kurang pas. Bukan kurang pas ya, kurang anu lah. Seperti tam-tam. Tam-tam itu yang ngulang-ulang tak. Nas tain.
Nas tak. Ngulang-ulang ta. Ini makruh jadi imam. Begitu juga tak apa? Ya, tak. Begitu juga fa. Yang ngulang-ulang fa. Gitu. Apa misalnya? Tak ada fa di Fatihah. Ada beberapa huruf yang enggak ada di Fatihah. Sajin, khazin, syadhuf. 8. Itu huruf enggak ada di Fatihah. Sajin, sa, jim. Khazin, kha, za. Shin, dha, fa. 7. 7 huruf itu enggak ada di Fatihah. Sajin, khazin, syadhuf. Syadhuf. Sa, jim, kha, za, shin, dha, fa. Ini tidak ada di Fatihah itu. 7 huruf. Sajin, khazin, syadhuf. Ngulang-ulang fa, bukan di Fatihah, di luar Fatihah, makruh jadikan imam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil ngulang-ulang fa, makruh gitu. Atau wa, ngulang-ulang wau. Gitu. Wal asri innal insana ya. Seperti itu. Ngulang-ulang wow. Ini juga makruh atau huruf-huruf yang lain. Huruf-huruf lain diulang-ulang seperti itu. Kayak orang gagap ya. Nah, itu makruh. Begitu juga orang yang lahan tapi nggak sampai merubah makna. Nggak sampai ngerusak makna, ini juga makruh. Udah, kita lanjut ke syarat berikutnya. Itu dari syarat yang keempat. Bisa dihitung kelima juga bisa. Tergantung yang pertama kemarin. Ya'lam, ya'takid itu dihitung 2 apa dihitung 1. Kalau sini di usul karim dihitung 1. Berarti wala umyan tadi syarat jamaah yang keempat. Sekarang yang kelima. Wa alla yaqtadiyar rajulu bil mar'ah. Tidak boleh laki-laki berjamaah pada perempuan. Dobitnya, nggak boleh seseorang itu jamaah kepada imam yang angkos min. Urutannya itu yang nomor 1 rajul. Nomor 2 khunsa muskil. Nggak jelas kelaminnya. Nomor 3 mar'ah. Ini urutannya. Jadi kalau berjamaah kepada yang misluhu atau a'la minhu boleh. Tapi kalau kepada angkos minhu, kepada yang lebih rendah, walaupun ihtimal lebih rendah, ihtimal sama, ihtimal lebih tinggi, ini tidak boleh. Kayak khunsa dengan khunsa tidak boleh jamaah. Orang khunsa tidak boleh jamaah kepada khunsa. Kenapa? Lu sama-sama khunsa. Khunsa itu kan tidak jelas, berarti nggak bisa dikatakan sama. Bisa jadi imamnya ini laki-laki, makmumnya juga laki-laki. Bisa jadi imamnya laki-laki, ternyata imamnya perempuan. Jadi ada kemungkinan sama, ada kemungkinan lebih tinggi, ada kemungkinan lebih rendah. Ini tidak boleh. Jadi untuk jamaah itu harus kepada yang sama atau yang akmal minhu. Dalam sisi kelamin. Dalam sisi kelamin harus berjamaah kepada imam yang akmal minhu. Urutannya rajul, khunsa, mar'ah. Dalam urusan kepemimpinan lebih rendah perempuan. Bukan berarti secara umum Islam itu merendahkan wanita, menganggap wanita itu di bawah laki-laki. Tidak. Dalam beberapa hukum. Kalau dari sisi kedekatan kepada Allah, potensinya sama. Nggak ada beda laki dan perempuan. Nggak ada keistimewaan di situ. Dari sisi ketakwaan sama. Bukan berarti laki-laki afdol daripada perempuan. Fihin nisa yaksumna karijali. Ya, dalam urusan makomat, dalam urusan makom fil wilayah, dalam urusan ketakwaan, kedekatan kepada Allah, kedekatan kepada Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sama-sama punya peluang. Perempuan sama seperti laki-laki. Tapi dalam hal kepemimpinan, baik dalam rumah tangga atau kepemimpinan publik, itu laki-laki. Karena memang settingan dari Allah dibuat seperti itu. Settingan dari Allah seperti itu. Pemimpin itu lebih diperlukan bagi dia adalah kesempurnaan akal, bukan kepekaan perasaan. Baperan akhirnya nanti ya. Lah perempuan itu disetting oleh Allah, akalnya lebih lemah. Tapi dikasih kelebihan, perasaannya peka. Akalnya lemah. Kalau laki-laki enggak, dikasih kesempurnaan, akalnya sempurna, tapi kekurangan yang lain apa? Perasaannya kurang peka. Jadi kepekaan perasaan perempuan itu ya kekurangan ya kelebihan. Kenapa kok dikatakan kelebihan? Ya karena anak itu juga perlu kepekaan perasaan ketika mendidik anak itu. Bukan hanya diperlukan kesempurnaan akal laki-laki, tapi juga kepekaan
perasaan seorang ibu. Lah kalau ini jalan bareng bisa. Lek podo-podo pakai akal, enggak jadi anak itu. Atau sama-sama perasaan, bapaknya perasaan juga baperan, enggak jadi anak itu. Harus seimbang. Bapaknya akalnya sempurna, mengedepankan akal bukan perasaan, ibunya itu pakai perasaan. Itu. Jadi perlu. Jadi kepekaan perasaan perempuan itu kelebihan bagi dia sekaligus kekurangan. Kenapa kekurangan? Ya karena dengan begitu akalnya kurang. Itu. Pengendalian akalnya kurang, bukan kecerdasan. Kalau kecerdasan sama, akal sama cerdas itu beda. Kalau akal itu pasti ngajak yang terbaik. Beda kalau cerdas. Cerdas itu justru kadang ngajak kepada keburukan. Itu. Orang itu bisa berkuasa, jual negara, padahal ijazahnya tidak asli. Ini kan cerdas berarti kan ya? Cerdas apa enggak? Oh enggak cerdas ya enggak lolos sejak awal ya. Enggak lolos sejak awal. Ini berarti cerdas. Apa ngajak pada kebaikan? Enggak? Jadi cerdas sama kali ini dibahas detail oleh kitab ini. Idahul Asrar Ulumil Muqarrabin. Idah Asrar Ulumil Muqarrabin. Itu dibahas detail itu. Perbedaan antara akal dengan cerdas. Kalau cerdas, hatta binatang punya. Banyak binatang-binatang yang dikenal cerdas kayak kancil ya, dan yang lain-lain. Terkenal kan ada hewan-hewan yang cerdas. Tapi kalau akal, hewan tidak punya. Karena cerdas itu membuat orang pinter bikin apa? Hilah. Bikin pinter menemukan cara. Tapi kalau akal bukan hanya menemukan cara, tapi cara yang baik untuk mencapai keselamatan dunia akhirat itu akal. Beda antara akal dengan cerdas. Wanita dari laki-laki cerdas, kalau dari sisi kecerdasan bisa sama, bahkan bisa lebih, apalagi untuk ngapalkan. Makanya ujian tahfidz kalau ada bonok banat dan banin mesti lebih bagus nilainya banat. Kalau untuk tahfidz, pondok tahfidzul Quran lebih banyak yang banat dibanding yang banin. Banin untuk ngapalkan. Kalau kecerdasan sama, akal. Akal itu orang kalau akalnya sempurna itu bukan hanya ngelihat yang di depan kuku jempol kakinya. Pokok itu bagus di depan jempol kakinya, maju enggak, ngelihat ke depan. Akibatnya gimana? Mungkin sekarang enak, nyaman, seneng. Akibatnya bagaimana? Nah, itu mikir akibat. Akal itu selalu ngajak mikir akibat. An-nadhar ilal ma'al. Nah, itu mikir jauh ke depan. Nah, begitu. Selalu berusaha melakukan yang baik dunia dan akhirat. Itu akal. Nah, jadi perempuan itu gara-gara terlalu gede perasaannya, akalnya sehingga berkurang. Jadi kepekaan perasaan perempuan itu kesempurnaan sekaligus kekurangan. Laki-laki juga begitu, kesempurnaan akalnya itu kesempurnaan bagi dia, tapi juga kekurangan. Efeknya apa? Perasaannya tidak peka. Perasaannya tidak peka. Lalu untuk jadi pemimpin itu lebih diperlukan kesempurnaan akal dibanding kepekaan perasaan. Ya perlu perasaan, tapi lebih diperlukan kesempurnaan akal. Karena itu laki-laki yang diatur oleh Islam untuk menjadi pemimpin baik dalam rumah tangga atau pemimpin publik. Atau termasuk dalam sholat. Jadi lebih sempurna. Bukan berarti secara mutlak Islam itu menomorduakan wanita, merendahkan wanita, enggak dalam semua. Syaratnya itu. Jadi tidak boleh berjamaah kepada yang jenis kelaminnya lebih rendah, walaupun hanya sekedar kemungkinan kayak khunsa dengan khunsa. Sehingga wa alla yaqtadiyar rajul bil mar'ah, tidak boleh laki-laki berjamaah pada perempuan sesuai dengan hadis umum yang mencakup salat maupun selain salat. Hadis sahih yaitu la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan, tidak akan beruntung satu kaum yang memasrahkan urusannya kepada perempuan. Ini secara umum baik dalam salat ataupun di luar salat. Di luar salat. Ada hadis secara khusus riwayat Ibnu Majah, la ta'ummannal mar'atu rajulan. Tidak boleh seorang perempuan ngimami laki-laki. Sekarang kalau ada orang jamaah kepada imam, dikira memenuhi syarat, ternyata di belakang hari ketahuan tidak memenuhi syarat, apakah wajib ngulang apa enggak? Ada yang wajib ngulang, ada yang enggak. Apa yang wajib ngulang ini? Walau shalla khalfahu, kalau ada orang sholat di belakang imam, tapi ternyata dikira memenuhi syarat, summa tabayyana kufruhu au jununuhu au kaunuhu mra'atan au ma'muman au ummiyan a'adaha. Dalam semua kasus ini wajib diulang sholatnya. Syaratnya imam harus muslim. Kalau kafir kan tidak sah sholatnya. Ini ada orang sholat di belakang imam, pura-pura muslim. Ternyata ketahuan, dia itu ternyata kafir. Berapa tahun jadi imam? 5 tahun.
Semua makmum yang sholat di belakang imam ini bertahun-tahun wajib ulang sholatnya. Dan ini pernah terjadi. Dulu di masa penjajahan Belanda, ada orientalis namanya Snok Horgronje. Itu yang membawa kabur kitab-kitab para ulama Indonesia, termasuk kitabnya Habib Utsman bin Yahya, Mufti Batavia, itu dibawa lari ke Belanda. Makanya tidak ada manuskripnya sama sekali. Dibawa kabur ke Belanda. Baru-baru aja beberapa tahun ini dibawa dapat nuskhoh, dapat naskah beberapa tulisan Habib Utsman bin Yahya, Mufti Batavia yang ditemukan ada di perpustakaan London. Bukan London di Belanda, di Den Haag kalau nggak salah. Di Den Haag apa di mana? Apa di Leiden? Leiden kalau nggak salah, di Leiden, di Belanda. Jadi ini Snok Horgronje itu dulu pernah ngimami lama. Ada di Mekah, di salah satu masjid di Mekah. Nyamar namanya jadi Abdul Ghaffar. Namanya jadi Abdul Ghaffar. Ngimami di sana. Setelah itu ketahuan ternyata dia kafir. Diulang berapa tahun itu salat yang sunat. Karena itu hati-hati. Ada orang mu'alaf ahlan wa sahlan. Dia asalnya kafir, kemudian dia masuk Islam, sepertinya masuk Islam. Ahlan wa sahlan, kita husnudon. Kita tidak suudon kepada dia, tapi perlu hati-hati. Hati-hati tanpa suudon. Hati-hati, jangan dijadikan imam, jangan dijadikan penceramah. Biasanya kan ada orang baru masuk Islam, dia mu'alaf, pinter ceramah, diundang ceramah ke sana sini, justru laris kan ya. Yang sudah dulu kakek nenek moyangnya semuanya muslim, jadi tidak laku gara-gara yang baru masuk Islam. Ini kecerobohan kayak gitu. Kita tidak tahu, dia ini baru masuk Islam. Kita husnudon, dia serius, tapi kan kita nggak tahu. Perlu hati-hati, kita husnudon, tapi jangan dijadikan pemimpin agama. Khawatirnya dia nyisip-nyisipkan, mungkin yang disampaikan bagus, tapi bisa jadi memasukkan sum fit basam, nyisip-nyisipkan. Itu Nasrani itu hancur gara-gara itu. Jadi yang merusak agama Nasrani itu, dulu Nasrani tidak pernah menuhankan akidah Trinitas, Tuhan 3 in 1, kopi, susu plus gula itu ya. Tuhan Captorabika ini ya. Tidak ada dulu, dalam Islam itu tidak ada. Itu yang merusak siapa? Orang Yahud, Paulus. Jadi Paulus ini perang sama orang Nasara, waktu Nasara masih benar, betul-betul mengikuti ajaran Nabi Isa. Yahud sudah menyimpang. Perang kan hasad orang Yahud itu. Kemudian si Yahud ini, salah satu tokohnya Yahud ini namanya Paulus, ngopi bareng sama temannya. Ya, ngopi bareng sama temannya, ngobrol-ngobrol gitu. Kita ini rugi perang sama pengikut Nabi Isa ini. Loh kenapa kok rugi? Iya, kalau kita kalah rugi 2 kali. Di dunia kalah, di akhirat siksa. Kalaupun kita menang, mereka untung. Mereka jadi syahid, bela agama Allah. Kita yang rugi. Kita mungkin menang di dunia, di akhirat neraka juga ujung-ujung. Nah terus maksudnya gimana? Kita ngikuti mereka itu. Oh enggak, jangan. Gengsi ya, kibir, gengsi. Ya apa? Kita sesatkan mereka. Kita sesatkan mereka biar bareng-bareng masuk neraka. Rame-rame sudah ya. Masuk neraka, rame-rame. Tahu kalau dia akan masuk neraka. Akhirnya dia pura-pura tobat, masuk agama Nasrani, minta dibaptis, minta dibimbing untuk menjadi pengikut Nabi Isa dengan benar, dibimbing, kemudian dia minta kamar di tempat peribadahan Nasoro untuk khalwah. Tidak keluar-keluar, bertahun-tahun tidak keluar-keluar. Selalu nangis, mempelajari Injil dengan serius, sampai apal, sampai akhirnya dilulukan, sampai diwalikan. Ibaratnya kalau di agama kita itu diwalikan. Akhirnya udah mulai menjalankan, itu butuh waktu bertahun, telaten sekali orang Yahudi ya. Bertahun-tahun itu untuk begitu. Untuk biar bisa masuk neraka bareng-bareng ya. Itu seperti itu. Akhirnya udah, setelah dia betul-betul meyakinkan orang Nasara bahwa dia betul-betul jadi Nasrani yang baik, akhirnya mulai bikin ulah. Dia sering Yahanu kasyaf itu. Yahanu dapat ilham. Saya kemarin ditemui Nabi Isa. Nabi Isa bilang gini. Masya Allah ente mu'alaf bisa ketemu Nabi Isa. Kita yang pengikut Nabi Isa asli tidak ketemu Nabi Isa. Masya Allah ya. Yahanu kayak gitu-gitu. Udah lama-kelamaan sampai pada ujungnya ketika betul-betul dia diyakini sebagai orang baik. Terus punya murid. Dia bikin ngajar. Punya murid. Ada 3 murid yang dianggap paling setia. Paling dekat sama dia. Ini yang dibisiki. Untuk menyebarkan kesesatan. Dan antara 3 orang ini satu sama lain ada yang tahu apa yang dikasih tahu. Apa tugasnya. Jadi intinya terakhir dia mengatakan. Kata Paulus, saya kemarin ketemu Nabi Isa. Nabi Isa bilang ajal saya sudah dekat. Dan
saya diperintahkan untuk menyampaikan amanat kepada ente. Satu persatu dipanggil ke kamar sendiri, 4 mata. Menyampaikan amanat ke ente. Ente siap menyampaikan amanat Nabi Isa? Orang Nasrani nggak siap gimana? Siap. Bener loh ya. Jangan ngomong pada siapapun. Kecuali setelah saya mati. Kamu sebarkan ke arah timur. Apa amanat Nabi Isa? Saya sebentar lagi mati. Dan Nabi Isa mengatakan, Tuhan itu ada 3. Ada Bapa, Anak, Roh Kudus, segala macam itu. Aneh-aneh itu ya. Kamu sebarkan ke timur. Jangan diomongkan ke siapapun sebelum saya meninggal. Kalau saya meninggal, kamu langsung keluar ke arah timur. Sebarkan di sana. Satunya udah selesai. Satunya lagi dipanggil. Sama gitu. Nah, saya dikasih tahu Nabi Isa, sebentar lagi saya meninggal, saya dikasih amanat. Tuhan itu 1 tapi 3, 3 tapi 1. Kalau tadi jelas-jelas 3. Beda-beda ajarannya 3 nih. 1 tapi 3, 3 tapi 1. 3 in 1. Sebarkan ke arah utara. Jangan disampaikan pada siapapun sebelum saya meninggal. Nah, satunya lagi diajari yang lain lagi. Setelah yakin, dia bunuh diri. Dia bunuh diri. Akhirnya 3 orang tadi itu nyebarkan. Akhirnya kan versi Nasrani nggak ada yang sama kan, beda-beda kan ya. Itu beda-beda nyebarkan. Ya sampai sekarang ini ajaran itu dari Yahudi. Itu seperti itulah. Karena itu kalau ada orang masuk Islam, kita husnudzon, ahlan wa sahlan. Kita bersifat bersikap baik pada dia biar imannya kuat. Tapi hati-hati, jangan dijadikan kiai, jangan dijadikan penceramah. Takutnya ada yang disisip-sisipkan. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Khawatir. Udah. Nah, kayak ini akhirnya tertipu. Tadi Mekah ini loh, ngimami itu. Bukan di Masjidil Haram, di salah satu masjid sana. Bertahun-tahun dengan nama Abdul Ghaffar. Ternyata setelah itu ketahuan dia kafir. Ngulang semua berapa tahun. Dari Hadramut pernah juga ada orang kayak gitu. Ya itu, orang kafir dari barat, orientalis, ingin memata-matai Hadramut dan sekitarnya, nyamar jadi muslim. Semua orang nganggap jadi seorang muslim. Nganggap dia seorang muslim. Suatu ketika dia mau ziarah ke salah satu pembesar habaib, kalau nggak salah Habib Mustafa Muhdor atau Habib Saleh bin Abdullah Lato, saya lupa pasti. Salah satu dari itu. Gitu. Baru datang di depannya Habib, ingin nipu, orang-orang tertipu. Nganggap dia muslim ini. Di depan Habib langsung Habib bilang, "Ana mencium bau orang kafir di sini." Langsung dia kabur, tidak kembali lagi sudah. Kata, "Ana mencium bau orang kafir ada di sini." Beliau bilang gitu. Karena itu hati-hati. Kita husnudzon tapi jangan jadi imam. Kalau jadi imam ini akhirnya walau shalla khalfahu summa tabayyana kufruhu, setelah isrin sanah misalnya 20 tahun. Qadhaan salat 20 tahun itu. Kenapa ente ceroboh? Makmumnya dianggap ceroboh. Kok berani-beraninya jadikan dia jadi imam? Jangan ceroboh. Walau shalla khalfahu summa tabayyana kufruhu. Au junun ternyata majnun, enggak tahu. Enggak tahu, bukan junun mutakoti. Kalau junun mutakoti, pas dia sembuh, sah jadi imam. Ini enggak, saya junun mustamir ini. Junun bukan terputus-putus. Nah, itu. Bukan kalau akhir bulan junun, awal bulan sembuh, enggak. Ini junun terus-terusan memang. Enggak tahu sholat, antum sholat belakangnya. Ternyata antum batal sholat. Kalau pas tengah-tengah sholat, batal. Kalau taunya setelah sholat, antum pulang. Itu hati-hati. Au kauna meratan, ternyata perempuan enggak tahu penampilannya maju. Sekarang banyak perempuan sama laki-laki enggak ada bedanya ya. Itu perempuan kerja berat, ngangkut jadi manol, ada di pelabuhan, ada di mana. Petugas pom bensin, perempuan-perempuan di pom bensin jam 1 malam ini. Ya apa ini? Ya memang dikabarkan begitu dalam hadis akhir zaman. Menerangkan fitnah akhir zaman, termasuk tanda akhir zaman nanti akan banyak perempuan bekerja. Dan subhanallah di hadis itu setelah menyebutkan itu, jadi ada beberapa tanda akhir zaman. Dalam satu hadis disebutkan diantaranya banyaknya perempuan bekerja, kedua banyaknya kasus cerai. Di Pasuruan saja, Kabupaten Pasuruan, yang payungnya Madinah, ya payungnya Madinah. Payungnya Madinah. Nah, Kabupaten Pasuruan itu per tahun kasus cerai itu ribuan. Itu yang terselesaikan, belum yang masih nyandet-nyandet ya, masih ditunda. Ribuan per tahun. Hadis mengatakan di akhir zaman akan banyak perempuan bekerja di luar rumah. Kedua, banyak perceraian.
Di Pasuruan itu pernah dilakukan penelitian survei, apa sih sebabnya orang ini banyak cerai. Ternyata kebanyakan kasus cerai itu ketika istri itu punya pekerjaan. Apalagi pekerjaannya lebih mapan dibanding suami. Itu biasanya tidak ada ikhtiramnya pada laki-laki sih. Dia merasa bisa mandiri, hatta tidak butuh inti. Laki-laki banyak yang senggang. Inti pergi, karena masih bisa cari laki-laki lain. Untuk menghidupi diri, gajiannya lebih gede dibanding inti. Suaminya satpam. Si perempuan punya jabatan di perusahaan. Sudah. Hatta sama-sama buruh biasa. Itu banyak pertanyaan. Di Pasuruan diteliti, setelah disurvei, lakukan penelitian oleh pemerintah. Itu ternyata banyaknya kasus perceraian gara-gara wanita bekerja. Nah, wanita bekerja di luar, pegawai tidak hanya laki-laki, sering ketemu laki-laki lain. Kadang-kadang laki-laki di luar itu lebih perhatian dibanding suaminya. Ya biasa laki-laki dibelang perhatian. Kalau udah hasil maksudnya tidak bakalan dijawab di teleponnya. Hilang, udah diblokir namanya. Perhatian, kadang diantarkan pulang kerja. Ya, suaminya nggak sempat jemput diantarkan. Perhatian, diajak ngopi, diajak marung. Suaminya nggak pernah ngajak marung misalnya ya. Nah udah. Nah, banyak kasusnya di sini. Subhanallah, di hadis dikumpulkan satu hadis. Banyak wanita bekerja dan banyak kasus perceraian. Ternyata sebabnya kerjanya. Nah, akhirnya banyak perempuan itu maco penampilannya, hatta pakaiannya seperti laki-laki. Pakai celana, pakai pakaian laki-laki. Tidak ada bedanya, dilihat dari belakang nggak tahu kalau itu perempuan. Antum sholat, ternyata perempuan. Tidak sah sholatnya, harus diulang. Ya, walaupun antum tidak tahu. Au makmuman, antum jamaah kepada orang, tidak tahu ternyata dia makmum juga kepada orang yang di depannya atau di sampingnya. Wajib ngulang antum. Umian, ternyata umi bacanya tidak benar. Walaupun sholat sirriyah, antum tidak tahu. Ternyata bacaannya tidak benar. Taunya ketika baca dzikir. Itu. Ketika baca dzikir, bacaannya tidak benar ya. Maka harus ngulang. Ada kasus-kasus yang ternyata imamnya ada syarat tapi nggak harus ngulang. Apa? La in bana muhdisan au junuban. Kalau ternyata imamnya hadas atau junub, antum tidak tahu. Jamaah pada orang, ternyata imamnya ini kepet. Ya. Hadas itu atau junub malah ya, lupa nggak mandi, lupa nggak wudu, nggak wajib ngulang. Kenapa? Antum dari dianggap ceroboh. Masa antum mau sholat nanya dulu, itu junub apa enggak? Masa nanya gitu kan nggak mungkin kan ya? Kita nggak akan tahu kecuali nanya pada orang itu. Atau kita tahu sendiri dia junub, gimana caranya? Sulit. Makanya ketika antum jamaah pada orang dikira memenuhi syarat, ternyata dia setelah salam, Allahu makmum, anak tadi junub belum mandi, urusan ente. Kita udah sah sholat dapat pahala jamaah, alhamdulillah. Ente ngulang sendiri ya, ente mandi yo ngulang, kita alhamdulillah sah. Atau hadas ternyata belum wudu, urusan ente. Wadah ya. Nah, kemudian di matan muqaddimah, au alaihi najasatun khafiyatun au dhahiratun. Atau ternyata imamnya pakaiannya atau badannya terdapat najis, baik najisnya itu samar atau tampak. Najis yang samar itu artinya hatta antum seandainya perhatikan begini, tidak kelihatan. Najasa dhahirah itu seandainya antum perhatikan dulu akan kelihatan. Itu namanya dhahirah. Di matan muqaddimah hadramiyah enggak dibedakan. Baik najisnya khafi atau dhahir, kalau antum tidak tahu, tahu-taunya setelah jamaah, sholat antum tetap sah, tidak harus ngulang. Menurut muqaddimah hadramiyah, dan ini pendapat yang ditarjih oleh Imam Nawawi di kitab Tahqiq. Tapi yang muktamad dalam madzhab Syafi'i tidak dibedakan antara najasa khafiyah dengan najasa dhahirah. Kalau najasa khafiyah seperti ini hukumnya, tidak harus ngulang. Tapi kalau najasa dhahirah wajib ngulang. Karena makmum dianggap ceroboh. Contoh misalnya di sarungnya imam itu ada najis ainiyah. Najis ainiyah kan berarti masih ada warna atau bau atau rasa atau ada bendanya. Makmum kok tidak tahu. Setelah sholat baru ketahuan, berarti makmum ceroboh. Kenapa tidak diperhatikan imamnya? Ceroboh, harus ngulang. Tapi kalau najasa khafiyah, najisnya hukmiyah atau di lipatan sarung, di lipatan sarung itu najisnya ada di situ. Ya nggak mungkin kan? Makmum nyuruh imam, ayo dilepas dulu lipatan sarungnya, dicek. Itu nggak mungkin kan? Maka ketika ternyata imamnya ada hadis najis yang khafiyah, tidak harus ngulang karena makmum tidak ceroboh. Tapi kalau dhahirah wajib ngulang yang muktamad. Ini yang di muqaddimah ini yang enggak muktamad dalam mazhab Syafi'i. Itu pendapat yang ditarjih oleh mana di tahqiq, tapi ini dhaif dalam mazhab. Yang muktamad membedakan antara najasa khafiyah dan dhahirah. Kalau muqaddimah tidak membedakan.
Au qaiman li rakaatin zaidatin, enggak tahu. Ada makmum masbuk. Ada makmum masbuk. Dia datang imam di rakaat kedua. Dia datang imam di rakaat kedua. Dapat 4 rakaat, mestinya imam salam kan ya? Imamnya lupa, akhirnya berdiri ke rakaat kelima. Kalau makmum yang datang dari awal tahu, ini imamnya rakaat kelima. Tapi kalau dia masbuk, masa tahu? Tidak tahu kan dia tadi gabung ini rakaat pertama, rakaat kedua. Akhirnya udah, imam berdiri, dia berdiri. Imam salam ikut salam, karena dia kan sudah 3 tadi, kemudian imam berdiri ke rakaat kelima, dia berdiri ke rakaat keempat. Tapi kan dia tidak tahu. Setelah salam baru tahu, aduh iya, anak tadi 5 rakaat. Ente berarti tadi ngikuti anak di rakaat kelima, nggak dianggap. Karena nggak tahu, nggak ada masalah. Nggak usah ngulang, cukup sudah. Sholatnya mam. Karena nggak mungkin tahu kan, sulit ini untuk diketahui. Au qaiman dari rakaat zaidah. Walau nasiya hadasahu, summa tadakkarahu a'ada. Ini orang yang sholat, lupa kalau hadas. Tadi wudhu kemudian batal. Lupa kalau batal, sholat. Setelah sholat ingat, ternyata dia hadas, harus ngulang sholatnya. Harus ngulang. Tadi dapat pahala apa enggak? Dapat pahala, pahala niat sholat. Dapat pahala. Tapi apakah sah? Enggak sah. Jadi harus ngulang. Wallahu a'lam bishawab.